Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ketiga, yaitu proses belajar efektif dan efisien, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketiga yaitu tentang proses belajar efektif dan efisien. Cakupan materinya: yang pertama, pengertian proses belajar efektif dan efisien. 2. Faktor penentu keberhasilan proses belajar. 3. Cara belajar efektif dan efisien. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ketiga ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian proses belajar efektif dan efisien. 2. Menjelaskan faktor penentu keberhasilan proses belajar. 3. Menjelaskan cara belajar efektif dan efisien. Kajian materi dalam proses belajar efektif dan efisien. Yang pertama, pengertian proses belajar efektif dan efisien. 2. Faktor penentu keberhasilan proses belajar. 3. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, pengertian proses belajar efektif dan efisien. Proses belajar dan proses mengajar yang sekarang lazim disebut kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, murid, peserta pelatihan, peserta khusus, peserta sekolah lapangan, dan petani mempelajari sesuatu melalui proses belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Keberhasilan orang mengajar akan diukur dari keberhasilan orang yang diajar, bukan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang yang mengajar. Misalnya, seorang guru sudah berbicara di muka kelas sehari suntuk, tetapi muridnya tidak belajar apa-apa, maka dapat dikatakan si guru tersebut sebenarnya belum mengajar. Para pelajar harus dapat melakukan interaksi dengan materi yang dipelajari sebaik mungkin, dan sebaliknya, pengajar harus mampu membuat berlangsungnya interaksi belajar tersebut dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang telah disiapkan. Dengan adanya keserasian antara proses belajar yang dilakukan oleh pelajar dan proses mengajar yang dilakukan oleh pengajar ini, maka kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, proses belajar efektif dan efisien adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pelajar dan pengajar dalam satu kelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip proses belajar. Paling sedikit ada 11 prinsip belajar yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam merancang metode pembelajaran. Yang pertama, prinsip latihan dan praktik, di mana menyatakan bahwa orang belajar dari apa yang ia lakukan, latihan, praktikan pada dirinya. Orang tidak akan belajar apa-apa kalau tidak melakukan, berlatih, atau mempraktikkan sesuatu yang dipelajarinya. Semakin banyak melakukan, berlatih, atau mempraktikkan sesuatu yang dipelajari, akan semakin baik hasil belajarnya. Contohnya, metode latihan siap atau drill adalah salah satu contoh metode pembelajaran yang benar-benar menerapkan pada prinsip ini. 2. Prinsip asosiasi atau menghubung-hubungkan, di mana menyatakan bahwa orang belajar dilakukan dengan menghubung-hubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya. Implikasinya yaitu yang pertama, berusaha mengaitkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki. 2. Memeragakan skema-skema. 3. Memberikan contoh-contoh yang berasal dari kehidupan nyata pelajar. 4. Memberikan kata-kata kunci. 5. Mengajarkan materi secara sistematis dan bertahap. 6. Mengajarkan materi secara utuh. 3. Prinsip efek atau akibat menyatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang akan belajar tentang suatu materi yang akan memberikan akibat atau efek yang buruk atau yang merugikan bagi dirinya atau kehidupannya. Manusia akan belajar materi yang akan memberikan akibat atau efek yang baik untuk menguntungkan bagi dirinya atau kehidupannya.
4. Prinsip kesiapan atau readiness menyatakan bahwa orang akan melakukan proses belajar kalau dirinya sudah siap untuk belajar. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisiknya dan kesiapan mentalnya. 5. Prinsip penghayatan tujuan menyatakan bahwa orang akan belajar sesuatu yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. 6. Prinsip urutan bertahap atau sequence menyatakan bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan proses belajar apabila dia melakukannya secara bertahap. 7. Prinsip menghormati perbedaan individu atau individualisasi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara yang tersendiri dan unik untuk belajar yang perlu dihormati. 8. Kesempatan belajar yang memadai menyatakan bahwa setiap orang akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik manakala dia diberi kesempatan belajar yang cukup untuk melakukan proses belajarnya. 9. Prinsip hasil diketahui dengan segera atau evaluasi menyatakan bahwa seseorang akan lebih lancar melakukan proses belajar apabila dia setiap saat mengetahui bahwa dia mau atau maju belajar dengan hasil belajar yang benar atau masih melakukan kesalahan. 10. Prinsip pemusatan atau fokalisasi menyatakan bahwa orang akan lebih mudah belajar sesuatu yang terpusat jelas, yaitu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau sesuai dengan topik pembelajarannya. 11. Prinsip konteks di mana menyatakan bahwa orang yang belajar menghendaki situasi pembelajaran yang nyata atau real. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan proses belajar, di mana ada mata pelajaran, fasilitas fisik, perilaku pengajar dan pelajar atau metode mengajar dan pengalaman belajar. Ketiga itu merupakan efisiensi belajar. Efisiensi belajar ada dua, yaitu sifat belajar dan sifat mengajar. Setelah adanya efisiensi belajar berpengaruh dalam lingkungan maupun sifat kelompok belajar. Untuk penjelasannya, yang pertama sifat pelajar, di mana sifat pelajar yang menentukan efisiensi belajar adalah bakat, kematangan mental, kematangan fisik, sikap mental, kesehatan, umur, dan jenis kelamin. 2. Sifat pengajar, di mana sifat pengajar hampir sama dengan sifat pelajar dalam menentukan efisiensi belajar, yaitu bakat, penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, penampilan fisik, sikap mental, umur, kesehatan, dan jenis kelamin. 3. Mata ajaran. Faktor-faktor yang berasal dari mata ajaran yang menentukan efisiensi belajar adalah banyaknya mata ajaran, besarnya mata ajaran, urutan mata ajaran, kualitas mata ajaran, kegunaan mata ajaran, dan pengorganisasian mata ajaran atau kurikulum. Yang keempat, fasilitas fisik, di mana faktor-faktor fasilitas fisik yang menentukan efisiensi belajar adalah alat bantu pembelajaran, alat peraga, ruangan, dan perlengkapan sarana mobilitas. 5. Perilaku pengajar dan pelajar. Dalam kegiatan pembelajaran, perilaku pengajar berupa berbagai metode pembelajaran yang dipergunakan pengajar untuk membantu proses belajar pelajarnya. Banyak kegiatan perilaku pengajar dan perilaku pelajar yang terdapat di dalam suatu kegiatan pembelajaran akan menentukan intensitas interaksi antara pengajar dan pelajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dibahas. Interaksi akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesesuaian antara metode pembelajaran yang dipergunakan oleh pengajar dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar, dan ini akan menghasilkan efisiensi belajar yang tinggi. 6. Lingkungan, di mana faktor lingkungan yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari lingkungan pelajar dan lingkungan tempat pelajar.
7. Sifat kelompok pelajar. Kegiatan pendidikan hampir tidak pernah dilaksanakan secara individual, tetapi umumnya dilakukan secara berkelompok. Sifat-sifat kelompok pelajar yang menentukan efisiensi belajar terdiri dari besarnya kelompok, homogenitas kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, kepemimpinan kelompok, perilaku kelompok, dan sikap kelompok. Evaluasinya silahkan Anda baca dan pahami sendiri yang sudah saya beri jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 option. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta, Yayasan Kanisius. Kemudian dari Katrina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar, Semarang, UPT MKK UNES. Profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.